Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Nadia Sakinat, dengan NIM 12022230119. Saya Sabita Mala Susanto dengan NIM 12022223090. Saya Rifa Arvia dengan NIM 12022223047. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sistem ER di rumah sakit. Berikut saya akan share screen presentasi kami. ERD adalah suatu model data yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara entitas-entitas dalam sebuah sistem informasi. ERD banyak digunakan dalam perancangan database untuk menggambarkan struktur data dan relasi antara entitas dalam sistem. Dalam konteks rumah sakit, ERD dapat digunakan untuk mempresentasikan entitas-entitas dalam sistem informasi rumah sakit, seperti pasien, dokter, obat, pemeriksaan, dan lain sebagainya. IRD dapat membantu menggambarkan hubungan antara entitas-entitas ini sehingga dapat memudahkan proses desain database dan sistem rumah sakit informasi dan sistem informasi rumah sakit. Selanjutnya ada IRD sistem rawat inap. Di sini melibatkan 7 tabel dengan 8 relasi. Berikut hasil visualisasi dari IRD sistem ini. Selanjutnya, ada identifikasi dari relasi sistem rawat inap di atas. Yang pertama ada memeriksa. Relasi ini menggambarkan relasi antara entitas pasien dan dokter, di mana dokter akan melakukan pemeriksaan kepada pasien. Relasi ini memiliki kardinalitas many to many, karena dokter melakukan pemeriksaan pada banyak pasien dan pasien dapat diperiksa oleh banyak dokter. Yang kedua, ada mengonsumsi. Relasi ini menggambarkan relasi antara entitas pasien dengan obat. Pasien diwajibkan untuk mengkonsumsi banyak obat, yang artinya relasi ini memiliki kardinalitas one to many, karena seorang pasien bisa mengonsumsi banyak obat. Yang ketiga, ada tercatat. Relasi ini menggambarkan relasi antara entitas pasien dan rekam medis. Setiap pasien dimungkinkan memiliki lebih dari satu rekam medis, sehingga dapat disimpulkan bahwa kardinalitas relasi ini adalah one to many. Yang keempat, ada mendapatkan. Relasi ini menggambarkan relasi antara entitas pasien dan pelayanan, yang mana satu pasien akan mendapatkan satu pelayanan rumah sakit, yang berarti relasi ini memiliki kardinalitas one-to-one. Kelima, ada menempati. Relasi ini merupakan relasi antara entitas pasien dan kamar yang menggambarkan bahwa banyak pasien bisa menempati satu kamar. Oleh karena itu, kardinalitas yang tepat pada relasi ini adalah one to many. Yang keenam, ada merawat. Relasi ini merupakan relasi antara entitas pasien dan perawat, di mana banyak pasien bisa dirawat oleh banyak perawat. Artinya, kardinalitas dari relasi ini adalah many to many. Yang ketujuh, ada mendampingi. Relasi ini menggambarkan relasi antara entitas perawat dan dokter, yang mana banyak perawat bisa mendampingi satu dokter. Kardinalitas yang tepat untuk relasi ini adalah one to many. Dan yang terakhir, ada menentukan. Relasi ini merupakan relasi antara entitas dokter dan obat, di mana dokter memiliki tanggung jawab untuk menentukan obat setiap pasien. Relasi ini memiliki kardinalitas one to many, karena satu dokter bisa menentukan obat banyak pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan model relasional. Di sini model relasi database terdapat 7 tabel yang saling berelasi dengan menggunakan foreign key untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lain. Berikut adalah normalisasi dari satu NF. Bentuk tabel yang belum dinormalisasi di mana setiap atribut dari data di bawah ini mempunyai nilai tunggal dalam satu baris, serta belum ada pengelompokan ataupun duplikasi data. Berikut adalah normalisasi 1NF, yaitu ada ID dokter, nama telepon, alamat, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, nomor telepon, alamat. Selanjutnya ada ID rekam medis, tanggal, keluhan, pengobatan, pemeriksaan, kode obat, nama obat. Lalu ada dalam produksi,
masa berlaku, nomor kamar, nama kamar, jenis kamar, kapasitas, fasilitas, kode layanan. Selanjutnya ada jenis layanan, tarif layanan, ID perawat, nama perawat, nomor telepon, dan jenis kelamin. Lalu ada normalisasi 2NF. Pada tahap ini, 2NF tabel dipecah sesuai dengan primary key sehingga sebagai menjadi beberapa tabel pengelompokan. Berikut adalah hasil normalisasi pada tahap 2NF, yaitu ada ID dokter, nomor telepon, alamat. Lalu ada tabel pasien yang berisi ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, nomor telepon, alamat. Lalu ada tabel rekam medis yang berisi ID rekam medis, tanggal, keluhan, pengobatan, pemeriksaan. Tabel obat yang berisi kode obat, nama obat, tahun produksi, masa berlaku. Tabel kamar yang berisi nomor kamar, nama kamar, jenis kamar, kapasitas, dan fasilitas. Lalu ada tabel pelayanan dengan isi kode layanan, jenis layanan, tarif layanan. Dan yang terakhir tabel perawat, yang berisi ID perawat, nomor telepon, dan jenis kelamin. Di sini bentuk dari normalisasi 3NF. Umumnya, hasil akhir normalisasi terdapat pada tahap ini. Di tahap ini, tabel sudah harus memenuhi persyaratan 2NF dan tidak boleh ada ketergantungan transitif antar kolom non-kunci. Yang tabel normalisasi 3NF ini berisi tabel dokter, yaitu ID dokter, nomor telepon, alamat. Lalu ada tabel pasien. Selanjutnya, lalu ada tabel rekam medis, tabel kamar, tabel layanan. Berikut adalah gambaran dari normalisasinya. Lalu dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya implementasi ke MySQL DDL. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi MySQL, DDL, dan DML. Pertama-tama, saya akan membuat create database, lalu create table. Table sendiri sudah disebutkan di atas oleh rekan saya, yaitu dokter, pasien, obat, kamar, pelayan, perawat, dan rekam medis. Lalu selanjutnya, di sini ada drop table, ada create table. Create table sendiri berisi seperti ini. Lalu selanjutnya DML, yaitu DML memiliki 4 macam, yaitu select, insert, update, dan delete. Di sini saya akan menambahkan 10 record ke table dokter, yang berisikan query seperti ini. Lalu pasien, lalu rekam medis, tabel obat, tabel kamar, pelayan, tabel perawat, nah, di sini saya melakukan update dokter, yang mana sebelumnya berisikan DR Ardian, D-nya besar, yaitu dokter. Lalu saya ganti menjadi DR, Dokter Ardian, yang menghasilkan output seperti ini. Setelah itu, saya melakukan select. Select untuk menunjukkan nama pasien punya pemeriksaan fisik lengkap, yang menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya, pengimplementasian DML. Di sini saya akan memilih select dari tabel perawat. Select di sini menunjukkan bahwa saya ingin memilih kolom dari tabel perawat, lalu from perawat menentukan bahwa sumber data yang diseleksi adalah dari tabel perawat sendiri,
where jenis kelamin perawat sama dengan perempuan, yaitu untuk menyaring data dengan kondisi bahwa hanya baris dengan nilai kolom jenis kelamin perempuan yang akan dipilih. Selanjutnya saya akan mencoba untuk Go. Nah, terlihat di sini hanya perawat dengan jenis kelamin perempuan yang akan terlihat di sini. Sekian dari demo pengimplementasian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk penutupan. Terima kasih. Sebelum presentasi ini diakhiri, kami kelompok 6 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.